Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai dari sebuah kedai di daerah Magelang yang memiliki sebuah kayak menu yang beda, yaitu soal teh. Ya, di sini saya dengan narasumber bernama Mas Bagas. Monggo diperkenalkan. Halo, saya Bagas, saya pemilik dari kedai Golden Wish. Langsung saja kita mulai. Pertama, apa itu Golden Wish? Kalau tentang Golden Wish, jadi dari awal ya. Kalau secara konsep Golden Wish sendiri merupakan kedai yang menjual susu ya. Dari kita menjual beberapa produk, tapi yang menjadi andalan kita emang susu. Jadi kita bisa mulai berkesimpulan Golden Wish adalah kedai susu yang nggak berjualan susu aja. Berjualan susu. Seperti itu. Terus dari itu di kedai Golden Wish itu kayak sejarahnya itu bagaimana? Sejarah Golden. Jadi untuk kedai Golden sendiri kan tidak cuma aku. Jadi aku berdua sama temanku dari awal dan karena pandemi ini. Jadi kan sebenarnya aku belakangan kemarin sebelum pandemi aku masih di Malang. Ya. Masih di Malang, terus setelah pandemi booming awal-awal 2020 Maret 2020 aku pulang. Dari situ kami merasa gabut. Jadi kayak kayak kalau kita nggak punya rutinitas kan gabut. Jadi gabut, gini, terus karena kita juga hampir seumuran, masih teman sebaya lah. Akhirnya kita diskusi bagaimana gini. Akhirnya kita sepakat untuk membuat kedai. Nah, dari kedai itu waktu itu kita masih belum punya konsep. Kita mau berjualan apa, terus sistemnya seperti apa, tempat di mana dan lain sebagainya. Tapi intinya kita mau buat kedai. Nah, akhirnya kita sharing kan. Ternyata temanku, partnerku punya pengalaman di dunia susu. Dia pernah terjunlah di dunia susu seperti itu. Akhirnya kita ngulik lagi 1 bulan 2 bulan kita ngulik lagi tentang susu seperti ini. Akhirnya kita dapat link tentang supplier susu dan lain sebagainya. Akhirnya kita beranikan diri untuk membuka kedai Golden ini. Berarti asal mulanya Golden ini dari susu ya? Susu untuk core-nya bisa kita katakan susu sapi ya. Susu sapi. Nggak tahu ngambilnya di mana ya susunya? Kalau kita pribadi, kita pernah waktu itu ditawari, karena kita di Magelang ya. Yeah. Waktu itu kita ditawari dari daerah, ada Temanggung, ada Boyolali, ada daerah-daerah Pakis Naik sama Detasan. Nah, dari 4 itu kita survei ke tempat-tempatnya. Kita survei bukan dalam artian hanya survei harga, tapi sampai kita survei ke bagaimana kandang sapinya, bagaimana pengolahannya, makanan sapinya, dan juga sekitar-sekitarnya seperti apa. Akhirnya kita jatuh ke Detasan, di perempatan itu. Iya, sekitaran sana. Oke, terus lanjut ke modal awal nih. Membuka Golden pasti kayak kita membuka suatu usaha, pasti membutuhkan kayak modal awal. Nah, dari Golden ini modal awalnya kira-kira berapa ya? Kalau kita bicara modal untuk Golden sendiri, awal ya sebenarnya agak sedikit panjang ceritanya. Jadi waktu awal itu kita semua bikin sendiri, dari mulai meja kita bikin sendiri, mendekor ulang, kita dekor sendiri, kita cat sendiri, kita awakan sendiri. Nah, kebetulan untuk membuat meja counter ini, waktu itu saya memiliki bahan bakunya, maksudnya di rumah sudah ada bahan baku, terus kita tambah-tambahin seperti ini. Dan waktu itu kita nggak begitu modal banyak ya, karena alat kita juga pakai waktu itu pinjem
alat kita pinjem, beberapa kita pinjem alat, terus untuk alat-alat pembuatan sendiri kita udah punya. Kalau secara dan ditambah tempat milik kita sendiri ya, jadi kita nggak mengeluarkan modal untuk menyewa. Kalau ditaksir secara kasar mungkin hanya sampai 3-4 jutaan. 3-4 juta. Kalau buat tempatnya ini kan kayak nyewa atau milik sendiri? Ini milik sendiri. Kebetulan dulu waktu saya kecil tempat ini juga bisa dikatakan warung kelontong. Jadi akhirnya lama nggak pakai vakum, lama nggak pakai, terus akhirnya kita pakai lagi untuk jadi warung lagi. Jadi warung. Oh. Berarti ini semuanya kayak dekorasi yang ada di sini tuh kayak buat sendiri ya? Ini sendiri mas. Rak itu meja, papan tulis bahkan kita bikin sendiri semua. Wah. Jadi itu. DIY. DIY. Oke. Terus lanjut pertanyaan. Kayak kendalanya nih, kan pasti ada kayak ketika membuat sebuah kedai, apalagi sebagai pemula yang kayak basicnya itu kayak keberanian. Nah itu tuh kayak kendalanya itu apa sih? Kalau dari segi kendala ya, jauh sebelum kedai dibentuk pun udah ada kendala mas. Jadi karena mungkin kita berdua ya, maksudnya kami berdua, jadi sering ada kayak beda pendapat. Itu udah dari situ udah mulai ada sedikit kendala, karena ya semakin banyak kepalaan kadang semakin banyak pendapat. Dari mulai itu perbedaan pendapat, terus untuk tadi pemula yang menjadi permasalahan bagi pemula seperti saya yang saya rasakan sendiri, sulit untuk menembus pasar yang sudah dikuasai. Pasar yang sudah dikuasai, apalagi ada beberapa warga Magelang yang masih belum apa ya mas ya, kayak bagi mereka masih mending ke angkringan. Nah daripada untuk membeli sesuatu yang kayak susu atau perspektifnya masih seperti itu. Stigma itu masih ada. Ditambah kalau dari sini kan juga tempat akses, karena kami bukan di tengah kota atau di pinggir jalan raya seperti kios-kios atau ruko pada umumnya. Kita masih agak sedikit masuk ke antah berantah seperti ini, jadi itu adalah kendala. Ditambah lagi link sih kalau menurut saya, karena ya semakin kesini kan bisa dikatakan orang-orang mulai teman-teman saya atau link saya kan mulai memiliki dunianya sendiri, jadi mereka tidak terlalu bisa diandalkan untuk menjadi link. Ya mungkin untuk awal-awal oke, tapi untuk terus mungkin ada sedikit kendala. Kendalanya itu kalau dari awal, kayak misal nih kayak dari pembangunan awal kedainya ini, kayak mau buat dekorasi atau membuat kayak nentuin bahan-bahan baku yang digunakan, itu kayak ada kendala-kendalanya bang? Sebenarnya kalau dari bahan-bahan interior ya maksudnya seperti meja atau kursi atau lain sebagainya, furniture-nya lah, terkendala sebenarnya sih enggak, karena kembali lagi tadi saya bilang bahwa beberapa bahan baku kita udah punya, jadi seperti kayu, seperti besi dan lain sebagainya kita udah punya, jadi kita manfaatkan apa yang ada. Tapi yang jadi masalah adalah karena kita pengerjaannya cuma berdua ya waktu itu, saya sama teman saya, jadi memakan waktu lama. Untuk meja counter sendiri aja ini kami memakan waktu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan buat meja. 2 bulan untuk, karena kan permasalahannya ada juga kurang simetris, terus kadang kayunya mulai melengkung sendiri, nggak bisa rata, catnya harus yang seperti apa, mungkin kendala dari awalnya seperti itu. Jadi kayak modal awalnya nggak terlalu besar karena untuk dekorasi ya, jadi lebih digunakan kayak buat beli bahan baku. Nah, waktu itu juga kami habis modalnya itu di risetnya kami. Mungkin beberapa orang
mungkin beberapa orang kebanyakan di sana juga mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi mereka terlalu, waktu itu kesalahannya saya juga, terlalu banyak riset. Jadi karena mungkin kekhawatiran ya, namanya masih pemula juga. Jadi kita riset sana, riset sini, riset ini, itu dan lain sebagainya. Pemegangkannya di situ saya, di riset-riset. Tapi dari hasil riset juga bisa kayak kembali modalnya juga Bisa, gitu. bisa. Banyak DIY tapi tetap modal dikit. Nah, Pajak di riset. Iya. Terus lanjut ke pertanyaan. Nah, sebagai builder yang awal mulanya dari susu, nah sekarang produk yang dijual di kedai ini apa? oh. Nah, jadi seperti ini Mas, waktu itu kan awalnya kami memang susu, terus sering berjalannya waktu kami merasa kayak kok kayaknya sepi ya, sepi dalam artian sepi pemilihan menu, cuma susu, rasa ini, panas atau dingin dan lain sebagainya, kurang variatif. Akhirnya waktu saya sharing sama teman saya, walaupun hanya sedikit, saya punya pengalaman dan juga sedikit wawasan lah tentang kopi dan juga teh seperti itu. Akhirnya setelah berjalannya waktu, kita nambah dari yang tadinya hanya susu, kita beranikan untuk mengadakan menu seperti teh dan juga kopi yang ada di kafe-kafe yang lain, kopi seperti itu. Kalau soal kopi, nah ini pasti ada banyak kendala ini ya, di kopi. Nah, dari awal cerita mau buat awali kan basicnya masih belum banyak banget, berarti buat kopi, buat di pasaran. Nah, kayak kendalanya itu apa aja? Kalau kendala dari kopi, dari kopi yang ada di Wilden, yang pertama sudah pasti kita kalah saing dengan yang sudah melabelkan diri dengan coffee shop. Karena mereka udah pasti kopinya menjadi core-nya mereka. Itu yang udah pasti kita kendala di situ. Yang kedua, beberapa pelanggan di sini belum tentu, karena stigma mereka ke sini udah susu ya, udah susu. Saat mereka tahu di sini ada kopi, mereka hanya sekedar mencoba, bukan menjadi kayak penikmat. Ya, bukan terus-terusan memesan, tapi hanya mencoba kopi atau pengen tahu ini apa, ini seperti apa sih kopi, atau seperti ini. Jadi kalau menurut saya kendala di Wilden untuk kopi, kita udah kalah start sama coffee shop. Saya seperti itu. Terus yang dijual kopinya itu apa aja variannya? Oh ya, kalau di sini karena kita udah ada susu ya, jadi kita nggak terlalu fokus seperti kopi susu yang modern, kopi susu belaren seperti itu. Kami emang nggak ada. Jadi kalau pengen susu, kalau di sini emang udah susu aja, susu rasa kopi ada. Cuma kalau kopi susu kita emang nggak ada. Jadi kita kopi di sini menggunakan beberapa metode, tapi kita manualan. Ya, sebagian besar kita manualan. Seperti V60, kita pakai vitamin juga, ada 2 group, dan juga ada salah satu yang menjadi daya tarik katanya pelanggan-pelanggan di sini, kopi hijau yang dari Tulungagung itu. Kopi hijau. Bisa dapat channel kopi hijau dari mana, Mas? Nah, kopi hijau sebenarnya seperti ini, Mas. Saat saya di Malang, waktu itu bisa dikatakan saya ke kota-kota sekitaran Malang Raya untuk mencicipi lah beberapa kopi. Cuma yang menjadi fokus saya itu kopi yang tradisional. Bukan seperti kopi-kopi yang ada di kafe atau di coffee shop. Seperti itu saya malah kurang tertarik sebenarnya. Nah, waktu itu awalnya saya mengenal ada kopi teplok. Di teplok itu, itu di Malang, di pasar besar di sana. Nah, dari situ saya mulai kepo. Kok ada ya kopi kayak gini? Kok ada ya kopi tradisional seperti ini? Akhirnya sering berjalannya waktu, saya riset sana sini. Saya punya teman di Tulungagung, saya kesana main, waktu itu terus ditawarin ngopi apa, kopi hijau. Nah, di situ saya langsung, kayaknya saya pernah dengar kopi hijau. Terus akhirnya saya kesana, di sana ada namanya kopi hijau Paris.
Itu modelnya, warkopnya modelnya rumah Jawa Joglo gitu. Dan wah rame pokoknya. Itu di sana hanya ada 2 pilihan menu, kopi hijau dan kopi hijau susu. Oh, oke, kopi hijau. Kopi hijau susu. Kopi hijau itu harganya 3.000, kopi hijau susu 4.000. Oh, murah banget tadi. Murah banget di sana. Makanya rame di sana rame. Nah dari situ saya terus pengen tahu cara pemrosesannya, cara pembuatannya, dan juga dari panennya seperti apa. Dan saya meluangkan waktu sampai 2 minggu, 3 minggu di Tulungagung untuk melihat prosesi dari panen ke roasting, lanjut sampai ke seduhan. Berarti banyak hal yang dipelajari dari situ ya? Ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi kenapa kok kayak orang-orang bakal kayak bertanya, kenapa kok bisa dinamai kopi hijau? Sebenarnya kalau dari namanya ya, saya sendiri pun waktu awal minum kopi hijau ya, hijau dari mananya? Yeah. Saya kan hitam banget ya mas. Yeah. Bahkan hitamnya melebihi dari kopi-kopi yang ada. Dia malah lebih hitam. Tapi setelah waktu itu saya tanya ke sana, Bu ini kok dinamakan kopi hijau kenapa ya? Terus beliau menginstruksikan kepada saya untuk menuangkan kopi ke piring kecil lepek, ke lepek, ya, lepek bahasa Jawa. Ke lepek, terus piring kecil. Ditunggu sampai agak sedikit dingin. Nah dari situ saat terkena sinar matahari ataupun sinar lampu di permukaan itu akan berwarna hijau. Seperti itu, makanya itu dinamakan kopi hijau. Kalau dari campurannya sendiri itu memang nggak pure 100% kopi, dan menurut saya itu yang membuat warnanya bisa jadi hijau di permukaan. Seperti itu. Terus dari kopi, kan sudah dari kopi juga udah, sekarang ke teh. Kenapa teh ini? Kenapa teh? Boleh. Balik lagi mas ya, seperti halnya kopi, karena saya di Malang waktu itu juga nggak sengaja. Jadi saya nggak sengaja waktu di Malang itu ada perkebunan teh tadi namanya di Malang, arah ke Pasuruan. So aku tuh main ke sana sama teman-teman saya. Terus di satu jalan itu ada kayak parkiran. Kok banyak orang parkir ya di sini, tapi kok nggak ada orangnya. Nah saya terus ngajak teman saya, ke sana. Saya ke sana, ternyata di dekat parkiran itu ada sebuah bangunan. Ada sebuah bangunan, dan waktu saya ke sana itu namanya House of Tea. House of Tea itu di perkebunan itu. Sekarang saya tertarik kan, kok unik ya maksudnya dia House of Tea, bukan kopi, bukan apa. Stigmanya kopi ini kok House of Tea. Walaupun di tengah perkebunan ya, tapi saya masih merasa aneh aja. Akhirnya saya ke sana, saya berempat sama teman saya, langsung ke kasir, ke pemesanan, meja pemesanan. Saya lihat harganya di sana, jujur saya kaget mas. Saya kaget. Jadi kayak teh yang biasanya kita minum, yang biasa, maksudnya kita udah kenal dari kecil ya untuk teh. Yeah. Untuk teh kita udah kenal dari kecil, itu harganya bisa 83.000, 120.000, sampai ada yang 180.000 satu gelasnya. Sangat mahal. Satu gelasnya. Itu waktu itu di sana paling murah 34.000 ya. 34. Waktu itu kayaknya segitu, 34.000. Kenapa kok bisa ya mas di sana harganya paling murah itu 34.000, bahkan yang kayak kita kenal itu kayak teh itu sekitar 2.000, 1.000. Nah seperti itu. Saya waktu awal juga berpikir seperti itu mas, kayak kok bisa ya teh kok harganya segini, teh kok segini, kok kayak gini. Kayaknya saya waktu itu saya belum mendapatkan jawabannya. Dalam artian saya harus pesan dong, biar bisa tahu rasanya seperti apa. Waktu itu saya mesen white tea, teh putih atau teh silver needle, teh itu. Waktu datang saya teh itu warnanya nggak ada warna tehnya, dia warnanya air putih bening. Dia warnanya bening kayak air putih galon, air putih mineral seperti itu. Jadi saya bertanya,
mungkin rasanya saya masih Oke. positif mungkin rasanya Rasanya mungkin rasanya saat saya minum air putih juga air putih juga. rasanya air putih juga. Saat itu kan saya masih mungkin saya masih belum bisa menikmati. Oke. Saya minum lagi sampai setengah gelas kok masih air putih rasanya. Akhirnya saya sama teman-teman saya tuh kayak lihat-lihatan Hei. kok kayak gini. Dalam lihat-lihatan tuh kayak kok kayak gini kayaknya. Akhirnya saya tanya kan sama si kasirnya, misi mbak ini kok tehnya kayak gini kayak gini. Oh iya mas. Ternyata waktu itu terus saya bertemu dengan orang yang membidangi untuk teh itu. Saya bertanya, ternyata di dalam teh yang dijual di sana itu ada dua perbedaan. Satu memang teh, yang kedua adalah pisan. Pisan. Jadi perbedaannya adalah kalau teh ya seperti teh konvensional yang kita minum, biasanya dari pohon teh, Ya, terus pucuknya. seperti itu, pucuk dan lain sebagainya. Dan waktu itu ada teman saya yang memesan teh yang berwarna biru. Nah itu Wow. adalah pisan ternyata. Warna biru. Warna biru termasuk golongan pisan. Jadi pisan itu ternyata teh yang terbuat dari bunga-bungaan. Nah perbedaannya ternyata di situ yang membuat saya kayak kok menarik. Nah seperti itu. Kenapa di sini kita jual kopi dan juga teh? Kalau dari sejarahnya seperti itu. Terus di sini itu kayak jualnya teh apa aja Pak? Oh, kalau untuk di sini, kalau di sini kebanyakan kita jualnya pisan. Pisan. Jadi seperti chamomile, rosebud, terus kita ada juga lavender, telang. Iya, terima kasih. Ada telang dan juga ada beberapa yang lain-lain. Rosella juga. Nah, Rosella termasuk salah satu yang bestseller di sini. Bestseller juga di sini. Untuk tehnya sendiri ada beberapa, ada green tea, ada black tea, tapi karena mungkin masih aneh ya rasanya, dalam artian aneh, pelanggan masih belum bisa menerima rasa teh itu karena dari kecil mereka terbiasa dengan teh yang manis dan juga konvensional. Nah itu warna coklat. warna coklat itu dan pakai gula, bukannya seperti apa, bukan menyalahkan atau apa, memang lebih enak ditambah gula, cuma mungkin itu menjadi kendala kenapa beberapa teh yang di sini bukan pisan kurang diminati. Karena kan kita dari kecil, kalau dilihat dari sejarahnya sendiri kan kita lebih dominan ke teh daripada kopi kalau dari kita kecil. Nah maka dari itu kenapa kopi lebih bisa diminati oleh orang masyarakat belakangan ini, karena untuk peralihan kopi, untuk peralihan pribadi kita terhadap rasa kopi dari kopi-kopi yang biasanya menuju kopi-kopi yang coffee shop tidak terlalu sulit seperti kita transisi rasa dari teh konvensional menuju teh-teh yang belum pernah kita coba sebelumnya. Mungkin seperti itu. Murah-murah kalau misalnya datang nih mas kayak mau pesan teh, nah pasti bingung nih ada banyak teh. Bingung. Terus kayak untuk menjelaskan teh-tehnya itu gimana? Nah sebenarnya sering banget terjadi kayak mereka kesini sebenarnya ingin membeli susu, tapi kita menyodorkan ada menu baru yaitu teh. Nah di situ mereka langsung bingung karena dengan begitu banyaknya teh yang belum pernah, mungkin beberapa orang belum pernah mencobanya. Nah di situ kita mencoba untuk menjelaskan kalau teh ini seperti ini seperti yang bisa dijelaskan. Ini adalah teh, ini adalah pisang. Jadi kita seperti misal lavender. Misal ada pelanggan datang terus kita menjelaskan lavender. Jadi lavender kalau seperti pada minuman ya, dalam teh sendiri kan masuk ke dalam pisang. Bunga lavender masuk ke dalam pisang karena termasuk bunga-bungaan. Jadi di situ kita menjelaskan bahwa akan rasanya seperti ini, terus aromanya seperti ini, dan juga lebih baik dikasih gula atau tidak atau seperti apa. Di situ kita jelaskan semua agar pelanggan ini memiliki bayangan seperti apa yang akan dia minum. Ini seperti itu. Terus soal itu kan kayak udah dengar ada kayak soal kata-kata cold brew. Cold brew itu apa ya? Sebenarnya cold brew sendiri seperti apa ya mas yang menjelaskan?
bisa dikatakan hampir sama dengan infused water. Infused water. Sebenarnya hampir sama, cuma endapan. Cuma secara cold brew dia kalau dalam teh ya, karena kita nggak jual cold brew dalam kopi, dia memakan waktu yang lebih lama dari infused water. Mungkin perbedaannya seperti itu, dan dirasanya lebih bagaimana ya, maksudnya nggak sesetrong saat dia panas, tapi dia memiliki suatu ciri khas tersendiri saat meminumnya. Dari aromatik dia mulai agak sedikit berbeda saat panas dan juga dingin, dan saat sensasi saat diminum pun lebih bisa dikatakan lebih soft light, lebih ringan lah saat dikatakan seperti itu. Berarti kayak awam tuh mesti kayak ngira wah kayak jamu ini. Ya, iya. Pernah waktu itu di sini kan ada teh kumis kucing. Iya. Kayak wah ini toko jamu ini toko jamu. Toko jamu. Sering dulu. Terus kok dari ini kan ada kayak menu tehnya di sini enggak, tehnya di sini kan kayak nggak dijual tuh ya, enggak teh konvensional kayak teh catut, teh sariwangi gitu kan, tapi kayak teh Rosella, teh Fulan dan bungkus putih, daun jati dan sebagainya itu kan. Nah, kok berani dari hal sebelumnya, karena saya sebagai orang Magelang juga yang baru tahu kok ada kedai yang menjual teh. Nah, kan juga kayak penasaran ini. Nah, itu kok berani ngomong ke teh itu? Sebenarnya kalau dari masalah berani atau enggak, jujur aja dari awal saat mau menambah kopi sama teh kita spekulasi. Benar-benar seperti ini siapa yang mau beli? Ini siapa yang mau beli? Itu kita benar-benar sampai rundingan 2 minggu, hampir sebulan kita rundingan. Jadi apa enggak mau nambah teh sama kopi? Jadi apa enggak? Tapi karena saya maksudnya orang enggak sabaran kan, jadi kayak langsung aja, kita nggak bakalan tahu saat kita nggak mencobanya. Iya. Maksudnya kayak dibeli atau enggak kan, itu kan reaksi kan timbul dari adanya aksi dulu. Oke, kita 3. Nah, reaksi. Akhirnya ya udah, yang penting kita ada dulu aja. Karena kan seperti ini mas, maksudnya saya sedikit cerita ya, saya pernah membaca situasi dari sebuah tren. Membaca situasi di sebuah tren bahwasanya apa-apa itu menjalar yang berasal dari ibu kota. Saya dari Jakarta baru menjalar ke beberapa daerah. Nah, saya punya teman di sana dan dia berkata bahwa memang teh seperti itu udah banyak di Jakarta. Seperti ini. Jadi kayak lambat laun pasti akan sampai ke beberapa kota di Indonesia juga. Iya. Jadi saat itu tren mungkin udah sampai di sini, kami udah ada dulu. Bukan baru ada tren baru kita belajar, tapi saat ada tren ya udah kami udah jual kok ini, kami udah jual beberapa teh dari beberapa waktu lalu. Jadi kenapa menjual teh berbeda dari kedai atau kafe-kafe lain, karena juga mengingat beberapa kedai survive karena ada hal yang menarik. Karena dari tempat kan mungkin kami juga kalah jauh dari kafe-kafe atau coffee shop yang lain. Maka dari itu gimana kita caranya untuk main di produk atau menu, pun seperti itu. Berarti secara kan kebanyakan dari kedai atau kafe itu kayak misalnya kita lebih menjual pada tempat, itu kayak misalnya ya. Berarti kalau di sini kayak lebih menjual pada produknya, gitu. Sama ceritanya. Kenapa sama cerita? Sepaket. Seperti itu, cuma ya karena kita juga nggak mau sok pede ya, sok gimana. Kalau kita terlalu membesar-besarkan produk kami, cuma ya kami di Magelang mungkin bisa dikatakan masih beberapa yang jual seperti yang kami jual. Jadi ya
kita nggak sok mau gimana Iya. Berarti kayak lebih melihat peluangnya pada teh daripada kopi ya. Oh iya benar itu, karena beberapa orang kan sudah mulai mencari alternatifnya kopi kan mas. Iya. Jadi ya tambah juga nambahin yang tadi jadi teh sama pisang, jadi perbedaan mendasarnya dari bahan dan juga rasa, ditambah kalau di teh itu masih ada beberapa persen kafeinnya, kalau di pisang yang dari bunga-bunga itu 0% dari kafein. Jadi bisa jadi alternatif bagi yang enggak, maksudnya bagi orang yang ada kan yang intoleran terhadap kopi banget, karena ini mungkin bisa mencoba ke teh seperti itu. Oke. Terus tadi lanjut ke saat ini ke fokus ke apa nih? Kayak Bilden mau ngembangin produknya. Kalau dari Bilden sendiri ya, ke depan kami beberapa hal ingin kami ubah dan kami tambah. Tentunya dalam produk seperti produk kopi, karena bisa dikatakan kita kalah perspektif dan juga kalah start. Mungkin beberapa kopi akan kita kurangi untuk kedepannya, tapi itu masih belum tentu ya, masih belum fix juga. Terus kita tambah dengan beberapa maksud saya seperti ini, saya ingin menambah produk yang menjual experience. Jadi seperti kita melibatkan ke pelanggan. Dalam contoh yang sudah ada teh tuang, saat tehnya berwarna biru lalu kita tambahkan air lalu bisa menjadi berwarna ungu. Dan itu sempat menjadi best seller. Nah itu warnanya bisa jadi ungu. Karena bisa menjadi ungu itu, dan juga tentang khasiatnya. Nah kita ingin mengembangkan produk-produk yang seperti itu mas. Maksudnya kita melibatkan pelanggan ke experience-nya mereka, seperti hanya menuangkan lalu berubah warna kan sangat berpengaruh, ternyata sangat berpengaruh bagi mereka. Iya. Nah untuk kedepannya keinginan dari Bilden ingin membuat teh tapi bisa kalian seduh di rumah. Oh, di rumah. Nah, jadi kita mungkin bisa bikin tea bag. Iya, tea bag. Dari teh, tapi yang berdasarkan bunga tadi, pisang tadi. Untuk tehnya mungkin seperti itu. Untuk susu sendiri, kami sedang melakukan beberapa riset, mulai mengubah beberapa tampilan dan juga akan ada beberapa menu baru dari susu sendiri. Karena seperti itu mas, yang saya tekan, saya soroti ya, kafe di Magelang kebanyakan adalah coffee shop. Iya. Kebanyakan. Kalau nggak coffee shop juga angkringan yang dimodel menjadi kafe. Iya. Kalau di Magelang kan seperti itu permainan kafenya. Nah, saya sering ke kafe ini. Di sana hampir tidak ada yang menjual fresh milk. Rata-rata memakai susu UHT. Oh iya. Nah rata-rata kan seperti itu. Nah, di situ saya melihat celah lagi bahwa saya udah menang bahan baku juga di situ. Dalam artian UHT sama fresh milk kan ya jauh kan, dalam artian rasa dan juga kualitas bisa dikatakan jauh. Nah di situ saya ingin mengembangkan fresh milk saya menjadi nanti akan menjadi seperti apa, masih kita riset lagi. Yang tentunya orang-orang hanya bisa beli di sini, karena dalam artian bahan baku kedai-kedai rata-rata atau kafe nggak ada yang pakai fresh milk, karena yang satu dari ketahanan mereka masih memakai UHT karena masih jangka waktu yang bisa disimpan lama, sedangkan kalau fresh milk kan kalau kita nggak pakai dan dibekukan, kalau kita nggak dibekukan mungkin hanya seminggu, 3 hari sampai seminggu itu di kulkas. Tapi kalau kena suhu ruangan seperti ini, si susu ini dibuka pagi hari, sore udah basi. Oh iya. Nah dari situ kan saya melihat juga saya udah menang di bahan baku. Nah kami juga ingin mengembangkan produk susu kami ke depannya. Jadi seperti apa kita masih riset. Terus
ini mas, sempat kelupaan tadi soal produk. Dengar-dengar hanya kayak ada kayak yang disembunyikan ini kayak produk, karena kayak saya dengar kayak sebuah kopi delima. Apa itu kopi delima? Kopi delima. Jadi sebenarnya kopi delima bisa dikatakan itu adalah menu yang underground kalau di sini. Underground. Bisa dikatakan menu underground. Menu underground. Jadi kopi delima sendiri sebenarnya tuh ada menu itu dari ketidaksengajaan. Entah itu benar atau enggak. Dalam artian secara prosedur ya, itu masih kita belum riset, maka dari itu kita belum tampilkan di menu, hanya underground. Jadi waktu itu ketidaksengajaannya kita baru cupping, jadi kita baru mengetes rasa dan juga karakter-karakter dari kopi-kopi yang kita datangkan. Waktu itu ada salah satu kopi dari Temanggung, Arabica, kopi Arabica Temanggung itu nggak habis, maksudnya udah terlalu banyak cupping, jadi udah nggak muat mau dibikin lagi. Akhirnya kita cari dicampur, maksudnya biar nggak terlalu kopi banget rasanya. Kita campur, kita seperti ini, kita shake, lalu waktu itu kita tambah dengan jus delima, lalu ada sedikit simple sirup, lalu kita shake dengan es, kita shake, lalu kita tuang ke gelas yang kecil. Lalu ada salah satu teman bilang, ini kok enak, ini kok padahal itu orang yang nggak terlalu suka kopi, itu teman saya, kok enak. Bahkan dia waktu sering kesini lebih sering membeli kopi delima daripada cold brew chamomile waktu itu. Nah dari situ saya, kok ternyata ada orang yang suka ya sama kopi delima ini. Nah jadi kopi delima ini salah satu menu underground kami untuk kopi dicampur dengan jus delima, kita shake dengan es, lalu kita kasih sedikit ornamen dengan teh, dengan Rolling. Terus kayak ada nggak kayak cita-cita kayak mau nyatukan, kan kebanyakan orang kayak kopi dan teh tuh kayak nggak bisa menyatu. Ada nggak kayak harapan bisa nyatukan teh sama kopi itu jadi sebuah menu? Jadi sebuah menu ada mas. Jadi untuk waktu itu ada salah satu pelanggan juga waktu itu di sini. Pelanggan itu mencampur Robusta dengan Rosella waktu itu. Robusta dengan Rosella yang ternyata rasanya enak juga. Maksudnya kami belum pernah mencoba Rosella dengan Arabica, Robusta. Tapi ternyata saat pelanggan itu mencoba dengan dia mesin sendiri, lalu dia campur sendiri, ternyata kok enak juga. Saya sempat kaget waktu itu, ternyata kok enak. Ternyata dari rasa asam kecutnya dari Rosella ini cukup ngeblend dengan Robusta, waktu itu Robusta Manggung. Dan habis dari saat itu kita masih belum sempat untuk riset lagi dari kopi sama teh kita jadikan satu, karena waktu itu kita masih fokus ke beberapa kopi dan juga beberapa teh secara masing-masing. Tapi kedepannya mungkin kami ingin ada seperti itu. Oke, itu sangat kayak gitu, betul kayak ada sebuah hal baru, apalagi di kota Magelang yang ini yang kebanyakan dari kopi, tiba-tiba ada kayak pergabungan dari teh dan kopi itu jadi satu. Sebagai penikmat teh ya nggak sesuai kopi bisa jadi beralih bisa. Terus kita lanjut pertanyaan 9. Ini kan banyak yang datang nih. Terus kayak saran-saran gitu kayak gimana sih caranya kayak mau pesannya terus mau datang ke sini tuh kayak gimana? Kalau mau datang ke sini ya, kalau datang ke sini kita kan sekarang kita beralamat di Dusun Pagiren, Kelurahan Gandhiwangi.
dekatnya SMA 5. Kalau dari SMA 5 mentok belok ke kiri, lurus nanti kita ada di kanan jalan, ada Hidden. Nah di situ kita. Terus kalau untuk pemesanan dalam beberapa bulan terakhir kita masih belum main online ya. Kita masih belum main di platform-platform online seperti yang lain. Jadi harus datang ke sini untuk pemesanan. Langsung datang ke sini ya seperti pemesanan biasanya. Kalau nanti mau susu atau seperti apa bisa bingung teh atau kopi atau susu seperti apa, bisa minta rekomendasi dari kami. Oh, seperti rekomendasi. Dan dengar-dengar juga kalau di film itu ya kita sudah memesan kayak misal menu teh atau kopi atau susu itu nanti tetap kayak pelayannya juga kayak menyambut kita kayak tetap kayak saling bertukar pendapat gitu, cerita sebagainya. Gitu karena kebanyakan juga dari kafe-kafe kok ini ada beda di sini. Kalau lihat saya seperti itu. Ya, mereka itu kayak mas, bisa kita katakan ya hospitality-nya kita. Jadi setiap kafe kan memiliki SOP sendiri, bagaimana dengan pelanggan atau bagaimana dengan jam pelayanan atau bagaimana berperilaku. Sementara kalau di sini kan sebagaimana mungkin orang yang datang ke sini mau itu pelanggan kita belum kenal, bahkan pertama kali ke sini kita harus bisa ngobrol sama mereka. Jadi ya kita saling bertukar pendapat aja saat kita ngobrol gimana. Siapa tahu mohon maaf, saya juga banyak mendapat masukan dari pelanggan dan itu cukup membangun kami dalam akhir-akhir ini. Oke. Terus ini pertanyaan yang terakhir untuk Bilden nih, dari Mas Bagas sendiri, harapan dan keinginan dari Bilden itu apa? Harapan dan keinginan Bilden, harapannya ya kedepannya mungkin harapan jangka pendek tentunya kita ingin lebih memuaskan pelanggan, lebih mengerti pelanggan ininya seperti apa. Kita juga harus menambah beberapa menu dan juga mungkin untuk harapan panjangnya kita bisa buka cabang, ya membesarkan lagi seperti itu. Oke, jadi jangan lupa kedai Bilden yang beralamat di Dusun Panggilan. Nanti ada di Google Maps juga ada. Itu ada, nanti tulis di bawah nama tokonya. Sekian dari wawancara saya sama Mas Bagas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.